terus pakai ini gitu, pakai sini ya. Niki pakai itu. Kenapa nggak pakai itu? Coba. Oke. Ini udah tak unmute tuh. Udah tak mute. Sekarang itu nyalain. Ya. Ada teropong dan proyektor. Orang sudah tahu. Di situ kedengaran nggak suara? Enggak lah, nggak bisa muncul. Gimana sih? Di sini suara. Nah, di sini untuk pembelajarannya itu kita bisa mengetahui cara kerja pembentukan bayangan dari teropong dan proyektor serta menerapkan prinsip kerja alat optik melalui praktik membuat teropong sederhana, gitu ya. Oke. Teropong atau teleskop merupakan alat optik yang digunakan untuk melihat benda-benda yang sangat jauh sehingga tampak lebih dekat dan lebih jelas. Ya, teropong ada dua jenis, di mana teropong itu ada teropong bias yang terdiri dari beberapa lensa yang membiaskan sinar yang datang dan dari benda. Beberapa contoh teropong bias yaitu teropong bintang, teropong bumi, teropong prisma, teropong pantul. Kemudian ada teropong pantul yang terdiri dari beberapa cermin dan lensa sebagai pemantul dan pembias sinar datang. Nah, kalau dari bahasa ini, apa bedanya teropong bias sama teropong pantul? Pantul dipanggil. Berarti kalau misalnya teropong bias pakai apa? Pelotong pleset berarti. Bias pakai teropong bias itu hanya menggunakan ya. Jadi kalau teropong pantul kita ada kalanya menggunakan lensa dan jam. Oke, biar apa? Mundur. Ya, maksudnya teropong pantul itu. Ya, misalnya ya Suaranya kecilan, Tat. itu bisa main jauh banget. Nah, emang mau ngeliat Ustadz kan ngeliat skill suaranya. Nggak tahu tuh gimana. Dengeran sekarang? Sama kayak Ali. Makanya yang lain di sini nih. Tuh, kelihatan. Juga fisika untuk hitung-hitungannya biasanya teropong bintang dan teropong bumi. Yang paling sering itu adalah teropong bintang ya. Bintang ya. Pantul ya, Mas? Pantul jarang ada keluar soalnya. Kan kita tetap materi esensial kan. Teropong bintang ya di sini. Teropong bintang digunakan untuk mengamati benda-benda langit seperti bintang, planet, asteroid. Teropong bintang menggunakan dua lensa cembung atau sebagai lensa objektif, yang lainnya sebagai lensa okuler. Jadi mirip seperti mikroskop ya. Jarak fokus lensa objektif lebih panjang daripada jarak fokus lensa okulernya. Nah, ini FOB lebih besar daripada FOK. Di mana kedua titik fokus tersebut saling berimpit. Jika Anda melihat teropong bintang bisa berkunjung ke Bosca, di Lembang, Bandung. Nah, kali aja kita ada study tour ke Bandung. Corona. Yang kalau bisa di Jakarta sih sebenarnya bisa ngelihat di apa tuh TPI Taman Mini. Lipi nah ini ya 8 ada. 8 harusnya ada dong. Alisari ada 8. Dekat dari situ. Ini negatifnya pas kawin. Dan di status. Siapa itu? KTP. Banyak akun, boleh. Selain KTP anaknya sendiri nggak boleh. Udah 17 tahun. Ada yang paling muda. Prinsip kerja mikroskop pada dasarnya mata tidak berkompetisi. Bayangan benda langit yang sangat jauh, jadi kita anggap SOB-nya itu tinggi, akan berada di titik fokus lensa objektif, sehingga nilai S sen OB sama dengan F objektif. OB ya, FOB. Bayangan dari lensa objektif menjadi benda dari lensa okuler. Seperti itu. Jadi prinsipnya seperti itu. Jadi yang di objek di sini itu bisa kelihatan di okuler dan jelas juga untuk dari lensa okuler. Makanya bayangannya hanya jatuh di sini. Gitu kan, kalau misalnya mikroskop itu bayangannya jadi di depan gitu ya, jadi nyata.
Jadi kalau misalnya ini kita fokusinnya disamain gitu. FOB sama dengan nanti jarak jatuh bayangannya jadi FOK atau S aksen apa sih? S aksen OB sama dengan FOB tadi. Nah, ini terus ini untuk apa namanya pembesaran itu nilainya FOB per FOK di mana L itu kalau misalnya kita lihat dari gambarnya yaitu FOB ditambah FOK gitu ya. Ini adalah L itu adalah panjang dari teropong. Seperti itu untuk teropong bintang yang dimana untuk melihat benda-benda asteroid. Suara jelas enggak nih? Jelas. Masih jelas. Masih jelas. Jelas. Komputer nggak tahu gimana. Apa? Ngomong sama siapa itu? Purnomo. Nah sekarang teropong bumi, di mana teropong bumi digunakan untuk melihat benda-benda di permukaan bumi. Teropong bumi terdiri dari atas 3 lensa yang masing-masing berperan sebagai lensa objektif dan lensa pembalik dan lensa okuler. Nah, kalau misal teropong bintang kan itu buat melihat bintang ya, seperti yang tadi Kalau bintangnya yang gede ya. teropong bintang yang gede itu. Yang teropong bumi. Kalau misal teropong bumi itu yang misalnya kayak di samping-samping apa tuh dermaga kayak ngeliatin laut, ngeliatin mercusuar. ya seperti itu. Itu. BPK ya. BPK apa? Oke. Tadi ya dia terdiri dari 3 lensa cembung. Di mana ada yang tugasnya untuk objektif, lensa pembalik dan lensa okuler. Jadi beda ya tadi ya. Nah untuk panjangnya juga pasti akan beda gitu karena dia ada 3 buah lensa di sini. Ada objektif, putar itu. dan okuler. Nah, untuk perbedaan masih sama, yaitu FOB per FOK, rumusnya masih sama objektif per okuler, semuanya sama kayak gitu. Intinya memang sengaja seperti ini. Tat. Ya. Tuh, bayangannya nyata semua. Nah, kita lihat di sini kalau misalnya kita dari objektif ke sini itu dia masih semua seluruhnya maya kembali per dimensi. Kemudian di sini dibalik nih, nanti nilainya diusahakan sama. Nah, antara panjangnya ini diusahakan sama, makanya ini cuma sifatnya hanya kembali aja. Gitu. Diusahakan sama, sifatnya besarnya sama, jadi hanya sifatnya untuk kembali di mana panjangnya sama di sini. Kemudian dari sini baru bisa dilihat hasilnya, yaitu jadinya nyata. Karena sudah dilihat. FOB, FOK, jadi sudah. Untuk panjangnya, jadi seperti ini. L sama dengan FOB plus 4FP atau lensa fokus pembaliknya ditambah FOK. Gimana kalau misalnya kita tahu 4FP itu adalah dari sini ya. Ada 2 fokus pembalik. Harus ada dari gambarnya. Oke. Untuk FP itu. Nah, kalau misalnya untuk contoh soal, misalnya di sini kita lihat. Cul. Bandingkan panjang teropong bintang, teropong bumi, dan teropong Galileo untuk mendapatkan perbesaran 3 kali perbesaran benda. Lensa objektif yang dipakai pada ketiga teropong itu sama, yaitu jarak fokusnya 60. Berarti ini F apa nih? 60 ini? FOB. Anggap mata mengamati tidak berakomodasi. Panjang fokus lensa pembalik adalah 10 cm. Ini untuk lensa pembalik berarti untuk teropong bumi. Kalau untuk teropong bintang tadi kan rumusnya FOB per FOK. Nah, di mana FOK-nya kita cari terlebih dulu. Ya, kan tadi perbesarannya maunya 3 ya. Tadi kita masukin 3 sama dengan 60 per FOK. Berarti FOK-nya sama dengan 20. Berarti panjangnya untuk teropong bintang itu tinggal ditambahin aja 60 tambah 20. Jadi
Jadi 80 cm. Itu teropong bintangnya. Sekarang kalau misalnya kita ke teropong bumi. Nah, teropong bumi kita butuh yang namanya lensa pembatas. Rumusnya masih sama untuk perbesaran. M sama dengan FOB per FOK. 3 sama dengan 60 per FOK. Berarti FOK-nya sama dengan 20. Berarti L-nya itu sama dengan FOB ditambah 4 FP tadi ya, ditambah FOK. FOK-nya dapat 20, FOB-nya 60. 4 dikali 10 di soal. Jadi jawabannya 120 cm. Oke. Nah, kemudian untuk teropong Galileo ini tinggal dikurang berarti ya. Untuk panjangnya itu dikurang. FOB bin FOK. Rumusnya masih sama, M sama dengan FOB per FOK. Dapat FOK-nya 20, tapi untuk panjangnya tinggal dikurang aja. Itu dikurang 20. Di sini terlihat Jadi di 40 cm. gambar apa? Apa bumi? Jadi kalau misalnya perbandingan panjang misalnya, ya udah nanti 80 dibanding 120 dibanding 40, ini semua bisa kita bagi berapa nih? 3 banding 2. Tiga banding 231. Oke. Nah untuk proyektor enggak dipelajari, ya, bisa dipelajari proyektor ya bisa. Di lantai 3 lebih gede. Iya sih. Itu sama sih ya. Nah terus ada OHP nih, OHP kenal nggak kalian? OHP itu open heat, proyektor. Yang ini. Gambarnya kenal nggak? Itu si Jai kita. Itu masih aku. Enggak, bukan yang enggak ada. Ini bukan bioskop. Berarti yang taris. Oh iya, yang ada. Yang berapa? Apa? Pernah digoreng di sini. Jamar Cari berkah ketika beliau bisa berkah. Masukin kertas gitu, Sat. Nggak dimasukin, dia pakai kertas chemical. Iya, Jadi cara-cara video di tinggal kita di sini nih ada cahaya di sini. Dari cahaya mantul ke dari cermin. Jadi di cerminnya mantulin ke layar di sini. Jadi kayak diperbesar. Jadi gitu. Itu sudah bilang. Ya, setaris. Kita berwarna. Jadi orang zaman dulu tuh PPT nggak ada gitu, PowerPoint nggak ada. Jadi PowerPoint itu pakai Mika dulu gitu. Bikin dulu di Mika dan itu udah nggak bisa dicoret-coret lagi gitu. Tapi bisa sih kita nyoret-nyoret pakai spidol di atas ininya nih lensanya, tapi nanti kan bakal tetap kotor. Nah jadi seperti itulah kalau misalnya zaman dulu nggak iya gitu. Jadi untuk sekarang sudah ada komputer yang sudah simpan gitu saja. Apa itu rangkumannya pada kesempatan ini? Teropong yang digunakan menjadi dua, yaitu teropong bias dan teropong lensa. Terus kemudian teropong pantul, bias dan teropong bias dan teropong pantul. Kalau misalnya teropong bias itu terdiri dari beberapa lensa, kalau misalnya pantul berarti itu ada cermin dan lensa. Diulang ya. Kemudian teropong bias diantaranya teropong bintang, teropong bumi, teropong prisma, dan yang lain-lainnya. Teropong pantul diantaranya teropong Kirkland dan teropong Gergolia. Ini rumus-rumusnya. Tadi sebenarnya kita samanya. Pada teropong bumi, ini rumusnya jadi seperti ini. Ya ini kan ada 4 kali fokus kembali. Kemudian apa lagi? Ini praktek ya. Kita bisa juga keluar penting juga. Oke, sekarang kita ke latihan soal ya. Oke. Dari coba. Bisa. Oke, nomor 1. Coba Amar.
Ada namanya Anan enggak? Apa namanya? Eljat nggak ada Eljat? Kami juga. Ada. Misalkan itu cara namanya Jan apa? Jangan kalau ada namanya satu kali dia. Dari nomor nih. Jadi. Coba dulu. Ya. Aduh. Segini sarapan lah. Nggak sampai dengan Kita melihat. Allah. 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 Bisa lihat, masya Allah. atau suatu benar. Belum nih. Rumus satu dulu dah. 20,5 Pak RL. FOB tambah FOB tambah FOK sama dengan 20. Itu jawabannya semua tuh. Bisa lah. Bisa. Gimana tuh? M sama dengan FOB dibagi FOK. Tinggal dimasukin aja. Masukin kemana tuh? 20 tambah 0,5. Tapi kita sebut A aja tuh ya. FOK-nya kita sebut B. Nanti A per B sama dengan Ambil posisi ya. yang kedua A B A ditambah B. Terus B sama dengan 20,5. Siapa ini? Coba-coba. Iya ya. Masukin sama satu. Bisa kita buat A sama dengan 20,5 B. C. Emir. Nah, masukin dah ini ke Di situ. Begitu atas sama. atas deng. Ya. Sini. Jangan kita boleh B. Yang bawain lagi dari B. 20,5 B habis B 40. Gimana nih? B40. Ini kan 40 B tambah B 41 B. Ya, B sama dengan 20,5. B-nya berapa tuh? Setengah lalu. Kalau misalnya B 0 kalinya berarti nilai A-nya berapa? Ya udah 20. Kan L, pakai rumus L aja. Makanya dapat di sini 25 cm. 20 cm. 2,5 0,5 cm. 20 0,5. Dari ini kita jawabnya. Berarti M sama dengan 2,5. Kayaknya masih nyala sih. Kayaknya seperti itu cara jawabnya. Oke. Enggak tahu kita. Terkira memang kayak gitu semua. Jadi kalau misalnya kayak gitu tinggal Sekarang aja kita tempatnya dekat sama ruangan isolasi. Satu. Iya. kalau batu ya enggak usah. Oke, sekarang kamu dua untuk ke Jeki. Kemarin ada yang batas itu. Lah, itu sengaja tapi nggak ada yang lagi. Sumpah dah. Terus nggak jadi gitu-gituin. Ya, tapi tujuannya bukan biar nggak ketahuan, mainin aja. Oke, sebelum kita lanjut, Udon. kita Absen, skip semua. sekarang Taruh yang kemarin. Yang batu-batu. Makanya sembuh ya gitu. Karena takut sih. Sebelum itu gini, ada kayak gini. Soroyan. Saya suka makan mie. Makan Enggak ada seminggu.
Itu maksimal kan. Ini udah banyak banget kayak gini makan. Oke, silakan dinyalakan kameranya. Kita akan Riza. Tuh, Bapak ketop kita. Sehat. Aduh. mana Bruno? Oke. Rabi rambut baru. Tuh, Jakun rambut baru dong, nggak botak lagi. Jakun, hadir, Rafi, Skip. Hadir tak hadir. Balik Wik, insyaallah. Amin, amin. Banyak ada lagi, insyaallah. Ini tetap Amirul aja. Ya udah. Ini orang-orang isolasi ya. Keluar. No isolasi dulu orang corona tuh. Corona.